warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindiron. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri ya. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai ada 3 lawan. Ya, ada lawan politik Jokowi yang menyiapkan 3 peluru bidik Jokowi. Sungguh mengerikan ya. Dikabarkan oleh media Indonesia bahwa lawan politik siapkan 3 peluru bidik Jokowi. 3 isu yang diprediksi masih terus dimainkan untuk menyerang Presiden Joko Widodo hingga Pilpres 2019 ialah isu anti-Islam, anggaran, dan dana haji. Ya, hal itu disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP PKB Maman Imanul Haq di Jakarta kemarin. Ya, isu artifisial ya anti-Islam ya, PKI pro Tiongkok akan jadi isu yang paling seksi di 2019. PKB pandang 2019 ialah sesuatu yang harus dihadapi dengan kerja keras, kerja cerdas, dan sinergitas, ujar Maman dalam sebuah diskusi. Isu Jokowi anti-Islam menjadi yang paling mengemuka. PKB melihat tidak sedikit ulama menggunakan hal itu di dalam khutbah-khutbah mereka. Ini kriminalisasi ulama selalu digoreng di bawah. Ada pihak yang ingin Jokowi terus di stigma seperti itu. Jokowi harus melakukan silaturahmi ke ulama-ulama, lakukan secara adil, jangan sampai ada satu kelompok yang tak ditetangi, kata Maman. Isu anggaran selanjutnya ialah harus diwaspadai. Di APBN ada alokasi 20% atau sekitar 419 triliun untuk pendidikan. Namun madrasah dan pesantren malah tidak mendapatkan anggaran sesuai dengan aturan. Kemana anggaran itu masuk? Madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lain tidak dapat porsi. Komitmen Jokowi untuk pendidikan Islam dipertanyakan, lanjut dia. Isu yang ketiga ialah tentang penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur dan lucunya tanpa diminta presiden, dan itu sebenarnya sudah dipakai sejak dahulu. Nah, ini umat Islam bertanya, mana akadnya, mana sistem syariahnya, kenapa kok gampang, ujar Maman. Asal bukan Jokowi. Selain ketiga isu itu, Maman menyebut saat ini muncul sentimen asal bukan Jokowi yang mengeras di media sosial. Pihaknya sebagai partai pendukung pemerintah tentu akan membantu menjawab persoalan ini dan memberikan masukan kepada Jokowi. Ini perlu dijelaskan, di sisa pemerintahan Jokowi ini bisa menjadi bom waktu. Semua dibangun raganya tetapi mana jiwanya. Padahal Indonesia ini bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Iya. Pada kesempatan yang sama, Wasekjen DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazili merasa heran bila ada pihak yang menilai Presiden Jokowi anti-Islam. Padahal sambung Aceh, dalam sejarah tidak ada kader NU sebanyak pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu pemerintahan era Soekarno orang NU hanya 3, di pemerintahan Jokowi ada 6 kader NU. Ada juga kader Muhammadiyah. Jadi saya heran kalau ada yang mengatakan pemerintahan Jokowi adalah anti-Islam. Wong semua representasinya ada kok di dalam pemerintah. Peneliti Saiful Munjani Research and Consulting SMRC Sirajuddin Abbas menilai pada pemilu 2019 sepakat isu agama akan kembali dihadirkan. Terlebih di pemerintahan Jokowi dicap mengkriminalisasi ulama terkait kasus Rizik Sihab dan terbitnya Perpu Ormas untuk pembubaran HTI. Jokowi juga harus menghitung-hitung seberapa besar persepsi masyarakat Indonesia memperlihatkan kebutuhan pemimpin yang kuat akan hadir di kalangan militer. Ia pun harus meyakinkan pemilih bahwa pemerintahannya melalui target serta menunjukkan performa bagus ya. Iya, harus meyakinkan pemerintah melalui target serta performa ekonomi dan bisa menjaga keamanan nasional. Dan ini adalah tekad PKB ya. PKB bakal agresif lawan kampanye hitam, ini katanya ya. Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar menyeru kepada seluruh kadernya di daerah penyelenggara Pilkada 2018 untuk bersikap agresif menanggapi kampanye hitam yang kerap ditujukan kepada partai itu. Sudah waktunya kader PKB yang bersikap lebih agresif dalam menghadapi setiap situasi yang ada, kata Muhaimin di hadapan ratusan kader PKB peserta Muswil Jawa Barat di Bekasi. Menurut Muhaimin, sikap pasif para kader juga pemimpin PKB baik tingkat Dewan Pengurus Cabang ataupun DPW
terhadap serangan kampanye hitam ini sudah berlangsung sejak lama. Ya, sejak 1999 ya, 98 ya, PKB sering difitnah dengan isu-isu ketidakislamian, bid'ah dan lainnya. Derasnya tuduhan dan fitnah itu selama ini hanya disikapi dengan diam tanpa ada upaya melakukan klarifikasi ya dengan kebenaran yang sesungguhnya. Demikian pula saat akhir ini muncul tudingan NU menerima dana hingga 1,5 triliun yang tidak terklarifikasi dengan baik. Tuduhan tidak benar itu semestinya diklarifikasi karena uang tersebut merupakan program kredit bagi masyarakat, ujar Muhaimin. Bahkan langkah Haritanu dukung Jokowi di 2019 layak dicurigai. Perindo secara tiba-tiba mendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019 meski masih sebatas usulan. Rencana itu cukup mengejutkan ya, apalagi selama ini Ketum Perindo selalu mengambil posisi berlawanan dengan Jokowi. Langkah inilah yang dicurigai oleh Partai Nasdem. Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufikul Hadi berharap Haritanu menyelesaikan kasus hukumnya dulu. Saya heran kok cepat sekali berbalik, tidak ada angin, tidak ada hujan, kok berbalik. Seperti angkot yang kekurangan penumpang ya, tiba-tiba berbalik saja dan akhirnya dia bolak-balik. Di jalan itu nggak tahu kemana jalan. Taufik mengatakan Nasdem akan menyikapi manuver Haritanu dengan hati-hati, apalagi Haritanu sedang memiliki masalah hukum dan kini sudah menjadi tersangka. Ya, ternyata sebelum Hari menyatakan dukungan, dia sempat melakukan pertemuan dengan Mendagri Cahyokumolo. Saat pertemuan itu disampaikan langsung oleh Cahyo, ia mengatakan pertemuan itu berlangsung sekitar 5 jam. Semalam saya sama Pak Haritanu tidak membicarakan itu, namun kita mengevaluasi kinerja Pak Jokowi, kata Cahyo usai ditemu wartawan Kompas ya di Kompleks Istana Presiden. Saya mengaku terkejut atas sikap Haritanu yang langsung mengumumkan media soal dukungan kepada Jokowi. Lantas apakah dukungan ini ada kaitannya dengan proses hukum yang dihadapi oleh Haritanu? Enggak ada barter-barteran katanya. Wakil Sekjen P3 Ahmad Baidowi mengingatkan bahwa partai politik yang bisa mengusung Jokowi di Pilpres 2019 ialah partai yang pernah ikut pemilu 2014. Sesuai dengan undang pemilu yang mensyaratkan presidensial threshold adalah 20-25%. Itu artinya pengusung ialah parpol yang pernah ikut pemilu 2019, kata Baidowi. Dan menurutnya jika ketentuan PT belum dibatalkan, dukungan Perindo tidak tercatat di KPU sebagai pengusung. Anggota Komisi 2 DPR itu mengatakan P3 belum bisa mengukur seberapa kuat dukungan Jokowi pasca sikap Perindo itu ya. P3 juga tetap berharap mendukung Jokowi karena sudah menjadi keputusan Mukernas, katanya demikian. Demikian bro mengenai lawan-lawan politik yang menyiapkan 3 peluru untuk membidik Jokowi di Pilpres 2019. Namun kelihatannya seluruh partai pendukung dan pengusung siap untuk menyelamatkan Presiden Joko Widodo. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.